Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan atas keluarga kita, atas bangsa kita, atas setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, amin. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami sujud dan berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
setiap hati kami ya Bapa. Kami rindu menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau terus diajar Tuhan. Kami mau terus dibentuk Tuhan oleh firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kasih yang terbesar. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya di dalam satu pasal. Saya membacakan dalam Yohanes 3 ayat 16 demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menjadi inti dari Injil, menunjukkan kasih terbesar yang diberikan oleh Allah kepada dunia. Kasih itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, membuka jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kitab Yohanes ditulis sekitar tahun 85 sampai 90 Masehi. Dalam konteks umat Kristen awal yang menghadapi tantangan penganiayaan dan pergumulan iman, Rasul Yohanes ingin menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Yohanes 3:16 adalah bagian dari percakapan antara Yesus dan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang mencari pemahaman tentang kerajaan Allah. Di tengah hukum Taurat yang seringkali menekankan aturan, Yesus memperkenalkan kasih karunia Allah yang besar, yang melampaui hukum dan ditunjukkan untuk menyelamatkan semua orang. Makna kasih yang terbesar dalam Yohanes 3:16 diantaranya, yang pertama, kasih yang tidak bersyarat. Kasih Allah tidak tergantung pada siapa kita atau apa yang telah kita lakukan. Kasih ini diberikan kepada seluruh dunia, termasuk mereka yang tidak layak. Dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu yang kedua, kasih yang berkorban. Kasih Allah ditunjukkan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Ini adalah kasih yang mengorbankan segalanya untuk keselamatan manusia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, kasih yang menyelamatkan. Kasih terbesar ini memberikan hidup yang kekal kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus. Ini adalah kasih yang menyelamatkan dari kebinasaan. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Adapun cara orang percaya mengalami kasih yang terbesar dari Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Kasih Allah hanya bisa dialami jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Percaya berarti mengandalkan pengorbanannya di kayu salib sebagai jalan keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu yang kedua, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kasih Allah yang terbesar mendorong kita untuk hidup taat kepadanya, mengikuti jalan-jalannya dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu yang ketiga, membagikan kasih kepada sesama. Kasih yang terbesar dari Allah memotivasi kita untuk mengasihi sesama, termasuk mereka yang sulit untuk dikasihi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lalu yang terakhir, yang keempat, bersyukur dalam segala hal. Kasih Allah yang terbesar memberi alasan bagi kita untuk selalu bersyukur.
meskipun menghadapi tantangan hidup. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Refleksi kita pada hari ini, Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita bahwa kasih Allah adalah anugerah terbesar yang pernah diberikan kepada manusia. Kasih ini menyelamatkan, memulihkan, dan memberi hidup yang kekal. Dalam setiap situasi kita dipanggil untuk hidup dalam kasih ini, percaya kepada Yesus, dan membagikan kasih itu kepada sesama. Pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita sudah benar-benar menerima kasih Allah dalam hidup kita? Apakah hidup saya mencerminkan kasih Allah kepada orang lain? Kasih Allah yang terbesar adalah hadiah yang tidak layak kita terima, namun diberikan dengan cuma-cuma. Mari hidup dengan iman, pengharapan, dan kasih yang berakar dalam kasih-Nya yang tak terbatas. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah Tuhan, kasih-Mu lah yang terbesar, tiada kasih lain Tuhan bagi hidup kami. Hanya kasih-Mu yang dapat menghidupkan kami di dunia ini Tuhan. Karena begitu besar kasih Engkau Tuhan akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan Engkau Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan dapat beroleh hidup yang kekal di dunia ini sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.